Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farizi. Saya dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Sebagai seorang dosen, tentunya saya punya kewajiban untuk menjalankan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi di bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Ini 2 SKS. Kebetulan modulnya juga saya yang buat. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, sepertinya saya akan menampilkan sedikit deskripsi seperti apa mata kuliah tersebut, yaitu dalam bentuk RPS. Jadi program studi saat ini untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini yang utamanya mata kuliah ini harus mengikuti yang pertama prasyaratnya itu pengantar teknologi informasi, kemudian konsep sistem informasi, jaringan komputer, dan pengelolaan instalasi komputer. Deskripsi dari mata kuliah di sini kita menitik beratkan kepada pengetahuan kepada mahasiswa mengenai security dan privacy infrastruktur yang ditangani, bagaimana kalau ada permasalahan itu bisa diantisipasi. Kemudian SKS terdiri dari 2 SKS, kemudian penyusunnya yang pertama saya sendiri, Salman Farizi, dan kemudian yang kedua Ibu Emi Sita Eriana. Nah, untuk pertemuan terdiri dari kalau boleh dilihat ini terdiri dari 14 pertemuan, ya, totalnya 14 pertemuan. Kebetulan yang akan nanti dijelaskan itu pada pertemuan kedua, yaitu tentang jenis gangguan keamanan sistem informasi. Baik, itu tadi sedikit tentang penjelasan tentang RPS. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya. Kemarin pada pertemuan yang lalu ya, maksud saya pada pertemuan pertama itu kita sudah perkenalan ya, juga sudah saya jelaskan tentang rencana pembelajaran studi ya, kemudian juga kontrak belajar ya, dimana isinya itu ada absensi ya, kemudian ada tugas, ada sistem penilaian, dan taktik tata tertib ya. Jadi mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, sebelum dimulai materi pertemuan kedua ini ya, nanti mohon silakan absensi dijalankan ya. Ini absennya silakan dijalankan ya, sambil dijalankan ya. Sebelum kita mulai, sepertinya kita untuk memudahkan dalam proses belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, supaya pembelajaran kita ini diberi kelancaran dan kemudahan ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya, saya akan langsung saja menjelaskan tentang materi kita ya. Jadi materi kita kali ini di pertemuan kedua ini ya, kebetulan yang membuat modul pembelajarannya saya sendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang pas atau ada yang kurang paham ya, itu bisa nanti saya kasih PDF-nya ya, dalam bentuk elektroniknya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana keamanan sistem informasi ini banyak sekali sebenarnya gangguannya ya.
Jadi gangguan itu bisa berasal dari internal, bisa juga berasal dari eksternal. Ya. Nah, apa aja sih tujuan pembelajaran hari ini kita? Ya. Kemudian uraian materinya apa saja, dan terakhir itu bagaimana langkah penanganannya. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ya, jadi membahas mengenai perbedaan, kemudian cara kerja, karakteristik, dan tips ya, bagaimana pencegahannya untuk virus ya, malware, trojan, spyware, dan worm. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita kenal ya, kita hanya tahu virus ya, kemudian berkembang untuk berevolusi ya. Sekarang kita pusing tuh makin malware, ada trojan, ada spyware, dan ada worm. Nah kita bingung nih ya, kalau misalnya komputer kita terinfeksi, kita ini sebenarnya kena yang mana gitu, kena virus kah, kena malware kah, kena trojan kah, atau kena spyware. Nah di sini kita harus tahu bagaimana cara kerja, kemudian karakteristik dari masing-masing virus, trojan, spyware, dan worm. Nah ini akan saya bahas. Yang pertama virus. Jadi virus ini ya sebenarnya ya, virus ini sudah lama ditemukan. Dulu itu tahun 65 kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah. Dulu itu dipergunakan hanya untuk penelitian. Jadi di Amerika itu ada lab, laboratory namanya. Jadi mereka itu penelitian bagaimana mereplikasi itu aplikasi ya, sehingga akhirnya berkembang baru tahun 80 itu baru muncul virus ya. Jadi virus itu sebenarnya program ya, jadi merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Jadi kalau misalnya ada file kemudian terinfeksi virus, itu otomatis di headernya ya, di dalam konten dari file tersebut, itu pasti dia masuk ke dalam situ tuh. Ada yang dirubah, ada yang tidak gitu. Sehingga apa, ukurannya jadi berubah. Jadi sebenarnya kamu gampang aja mendeteksi ini kena virus atau tidak, itu dicek filenya. Misalnya file aslinya originalnya 1 mega ya, tiba-tiba kamu lihat kok 1,2 gitu ya. Wah berarti itu timbul tanda tanya ya, berarti wah kemungkinan ini terinfeksi virus ya, itu kemungkinan ya, harus kita cek lagi menggunakan tools. Nah kemudian cara kerjanya gimana virus ya. Nah kalau Anda lihat ya, cara kerja virus, dia akan melakukan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama dia akan menyimpang ya, overwriting. Kemudian dia akan mereplikasi, kemudian akan menambah, sehingga akhirnya dia menyebar ya. Dia bisa merubah, memodifikasi ya, yang pada akhirnya virus menjadi bagian dari program tersebut. Jadi kita nggak tahu tuh kalau programnya sudah disusupin virus ya. Nah, langkah awalnya kita perlu ketahui itu apa tadi ya, kapasitas jumlah itu aja dilihat dulu kapasitasnya. Kalau misalnya originalnya tadi saya sebutin misal 1 mega tiba-tiba jadi 1,2, nah ini timbul tanda tanya ya, kemungkinan besar itu terinfeksi virus. Dan itu perlu dicek menggunakan tools atau menggunakan antivirus. Nah, virus itu banyak jenisnya ya. Kalau saya jabarin satu persatu ini panjang, jadi nanti silakan baca di ebook saya ya. Ini banyak sekali jenisnya ya. Ada browser hijacker, virus override ya, web scripting, virus resident. Ini banyak ragamnya dan masing-masing punya karakteristik dan keperluan masing-masing ya. Contoh misalnya yang paling berbahaya ini justru virus resident. Kenapa? Karena dia menetap di memori ya. Jadi dia menetap di memori. Setiap kali kita mengakses file, karena file itu kan butuh memori ya, nah dia akan mengintercept ya, dia akan masuk, virus itu masuk ke dalam yang tadi, karena dia stay-nya itu, bercokolnya itu ada di memori. Jadi setiap kali ada akses, dia pasti akan jadi terinfeksi itu file. Nah itu yang berbahaya. Nah kemudian ada lagi di sini misalnya ada virus steal. Nah ini juga nih lumayan
virus kill ini dia punya teknologi, dia bisa menghilang. Jadi pada saat di scan sama antivirus dia hilang, nggak akan kelihatan gitu ya. Begitu selesai antivirusnya diiniin, muncul lagi. Ya, nah itu salah satu contoh ya, virus punya karakteristik masing-masing. Kemudian ada lagi virus root sector. Nah ini juga bahaya. Ya, kita tahu bahwa komputer itu sistem operasi pada saat awal pertama dihidupkan dia akan meload yang namanya master boot record. Ya, itu ada di track 0 namanya. Ya, nah MBR ini yang diserang sama dia. Jadi pada saat MBR ini diserang, otomatis sistem operasi tidak akan bisa lanjut. Ya, jadi nggak bisa berfungsi. Oke, untuk berikutnya ini cara kerja dari malware. Karena kita juga bingung ya, ini ada lagi malware. Malware ini apa sih sebenarnya? Ya, dia software sama juga dengan virus yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi di jaringan juga nanti ada nih virusnya. Ya, jadi hati-hati. Jadi malware itu dapat disebarkan melalui beberapa metode. Kebanyakan adalah melalui jaringan internet. Kemudian dari mana aja? Dari email, ya, pesan pribadi, atau halaman web. Tidak hanya perangkat komputer saja, server situs web juga banyak menjadi korban dari malware. Ya. Nah, kemudian trojan, dari namanya aja trojan ini berarti kuda ya. Jadi ada yang namanya trojan. Jadi berbeda dengan virus dan bom, trojan tidak dapat menyalin, dia nggak bisa mereplikasi ya pada diri sendiri. Ya. Jadi dia hanya melalui interaksi pengguna, seperti membuka lampiran attachment file pada email atau mengunduh, download dan menjalankan file dari internet. Jadi hati-hati, kita kadang-kadang kan kemarin sudah di warning ya, kayak misalnya di handphone ya, ini jangan di-download APK-nya gitu ya. Nah itu termasuk salah satu jenis trojan. Atau kita menerima email attachment misalnya, oh ini ada apa ya, aneh gitu ya. Misalnya ada attachment yang kita nggak kenal, nah itu jangan diklik. Ya kenapa? Kalau diklik, yes, dia akan menginstal di background atau background ya, di belakang layar. Jadi di sistem operasi kita nggak tahu tuh, ya sebenarnya sudah menjalankan ya, program proyek tersebut. Ya gunanya supaya untuk apa? Untuk mengintip proyek itu, untuk mengintip. Jadi setiap kali ada transaksional, ya dia akan tahu semua aktivitas yang ada di kita. Jadi kayak keylogger, kita ngetik I love you, ada di sana catatannya I love you. Ya, jadi semuanya terrecord. Nah ini trojan. Ya. Nah cara kerjanya ini ada seperti di sebelah ini ya. Jadi hacker ini mengirimkan biasanya pancingan. Ya. Kemudian kita terpancing mengklik file. Ya. Kemudian mengirimkan seluruh info. Nah ini ininya bahayanya ya. Kemudian hacker akan mengendalikan sistem tersebut dan bisa menularkan. Ya, jadi kita bisa mengintip dari jarak jauh ya menggunakan cara kerja trojan. Jadi dia akan meremot. Jadi semua aktivitas kita akan terganggu semuanya dan mereka akan mengetahui. Nah kemudian ada lagi spyware ya. Kita makin ini aja. Ternyata banyak juga jenisnya ya. Jadi spyware ini termasuk device pengintai dalam bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencari data pengguna dengan maksud memantau aktivitas sama kayak tadi. Ini juga ya. Jadi hati-hati. Gitu. Cara kerjanya ya dia agak unik karena spyware tidak dapat menginstal sendiri dan membutuhkan bantuan Anda. Tadi itu ya butuh bantuan juga. Artinya kita jangan dipancing ya. Terima file, attachment dan sebagainya. Nah ini jangan sekali-sekali kita kalau tidak tahu file jangan main klik aja. Dan ini bahaya. Ya. Nah biasanya kalau kita di notebook itu atau di handphone ya sering muncul untuk pop up ya. Pop up gitu misalnya ada wah ini tolong diklik gitu ya. Ada ini, nah itu jangan kita klik. Ya. Misalnya ada iklan apa gitu. Kadang-kadang kita gemes ya, ini apa sih? Penasaran gitu ya, klik gitu. Nah itu kadang-kadang menu pop up ini kadang-kadang dia sengaja dibuat ya untuk menipu seolah-olah ini yang asli sehingga pada saat kita klik udah kita terjebak otomatis akan terinstal sendiri di belakang layar ya di belakang. Sebenarnya sih bisa dicek itu nanti saya kasih tahu bagaimana kita tahu kalau yang terinfeksi
terinfeksi atau tidak. Ya, itu bisa dicek. Nah, kemudian worm itu ini yang cacing ya. Jadi ada lagi istilahnya worm. Jadi worm atau cacing komputer merupakan evolusi dari virus komputer. Jadi virus itu berkembang yang dapat menggandakan atau mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem komputer yang berada dalam suatu jaringan komputer. Jadi rentan banget ya kita nih ya, jaringan kita nih ya pelan-pelan internet. Ini ada aja gangguannya. Ya, jadi bukan hanya virus file dan lain sebagainya, ada juga virus nanti jaringan ya. Akhirnya akan memperlambat bandwidth kita nanti jadi lambat. Ya, saya punya pengalaman tuh pernah tuh ya. Satu lantai 7 komputer ya. Akses ngopi file bisa setengah jam, padahal yang kecil. Ternyata begitu dicek ya, ada virus jaringan ya di salah satu client atau di salah satu workstation. Jadi kita harus cari satu persatu di mana penyebabnya. Ya, dan agak merepotkan juga sebenarnya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi worm tidak menginfeksi data atau program. Jadi dia tidak menginfeksi data atau program ya. Jadi file aman. Tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth. Jadi bandwidth yang dihajar. Jadi lama. Jadi nanti kok wifi kita kencang ya 50 megabit per second, tapi kenapa jadi lewat kayak gini gitu ya, jaringan gitu ya. Nah, ini perlu dicurigai juga kenapa seperti itu. Bisa saja terjadi ada worm. Oke, nah sekarang yang paling penting bagaimana langkah penanganannya ya. Langkah penanganannya ya. Jadi ini direkap dari yang tadi, mulai dari virus, malware ya, spyware, worm. Gimana cara penanganannya? Gampang sebenarnya. Yang pertama, menggunakan antivirus yang punya beberapa fitur. Jadi jangan pakai antivirus yang tidak memiliki fitur banyak, gitu ya. Jadi usahakan antivirus itu punya fitur banyak. Misalnya dia ada fitur untuk spyware-nya, kemudian dia ada fitur untuk anti malware, kemudian dia ada fitur untuk network. Jadi harus banyak fiturnya. Cari yang ini, ya. Dan jangan lupa diupdate, itu yang paling penting, diupdate terus. Kemudian aktifkan firewall, jangan lupa. Nanti di jaringan kita akan belajar bagaimana mengaktifkan firewall pada sistem operasi. Ya. Terus update seluruh security pada sistem operasi. Ya. Nah ini perlu juga. Jadi Windows update jangan dimatiin. Ya pernah kan kalau kita pakai sistem operasi tiba-tiba ada tulisan 10, 20, 30 gitu ya. Ada layar biru gitu ya, nunggu kita lama. Itu dalam proses update security. Kalau kita itunya on ya, update security-nya. Kemudian jangan sembarangan mengunduh, download atau install aplikasi dan akses file yang tidak dikenal. Tadi ya, jangan gampang kita nanti begitu ada file apa jangan diklik dulu. Kemudian jika menemukan aplikasi yang jalan di sistem operasi Anda dan Anda tidak mengenalinya, segera uninstall. Nah, tadi saya bilang, cek komputer Anda ya, masuk dicek di program fiturnya itu ada nggak file yang tidak Anda kenal. Misalnya Microsoft Office kenal ini bukan, gitu ya. Kemudian VB.net ini bukan. Ya, kemudian cari lagi WinM misalnya, musik ini bukan. Sampai Anda menemukan ada program yang aneh gitu, yang Anda tidak ketahui. Ini apa ya? Kok gue nggak pernah install tapi ini ada gitu ya. Nah itu tolong di-uninstall. Ya, siapa tahu itu jebakan ya, atau trap. Kemudian sering-sering melakukan scan secara berkala ya, dilakukan scan baik antivirus, disk clean up, defragment, ya, optimize itu perlu dilakukan sebulan mungkin bisa 2 atau 3 kali. Kemudian ganti rutin password. Nah ini paling krusial ya. Termasuk password kita yang lain ya. Kita punya IG, FB ya. Nah itu perlu dibikin password. Termasuk WhatsApp. Ya WhatsApp kan sekarang udah ada two verification ya. Nah itu perlu. Jadi jangan sampai bahaya ya. Kalau sampai di scan QR code orang bisa baca kan. Jadi jangan gampang kita ngasihin perangkat kita ke orang, termasuk ke pacar, jangan. Kalau dia bikin ini udah, tar dulu. Ya kita lihatin dulu ngapain. Ya bahaya soalnya. Ya. Terus update web browser. Nah web browser juga perlu diupdate ke versi
yang terakhir. Ya kan Chrome juga sudah ada ya, Chrome, Mozilla Firefox ya. Itu biasanya ada update browser ya, nah itu diupdate supaya security patch-nya itu nanti jadi yang terbaru. Kemudian selalu gunakan sumber yang terpercaya. Ya, download jangan sembarangan. Download cari prinsipal yang terpercaya ya. Jadi misalnya Microsoft atau Oracle atau apa gitu. Nah, kan terpercaya ya, itu boleh. Ya, asal jangan yang Anda tidak ketahui. Terus buat menjadi disable untuk penyimpanan cookies. Ya, nah cookies ini kan setiap kita beraktivitas di internet ya selalu akan tertinggal cookies. Tahu cookies kan? Yang dimakan, nah itu kue ya. Cookies itu akan menyimpan semua data-data kita, termasuk pada saat kita transaksi di bank misalnya. Ya, itu akan ada di cookies. Jadi disable aja supaya tidak menyimpan atau di-clean pada saat setelah kita selesai memakai. Nah kemudian pasang tools tambahan. Jadi selain antivirus perlu juga ada tambahan tools. Ya, karena ini paling penting. Oke ya. Kemudian tutup port yang terbuka. Ya, nah komputer ini kan terdiri dari berbagai macam port ya. Ada port 21, ada port 110 yang basic ya, pernah belajar gitu ya. Kemudian ada port 25 ya. Nah ini jangan sampai ada port yang terbuka. Kalau port itu terbuka ya kan bisa masuk. Port itu pintu. Ya, jadi kalau pintu kita nggak dikunci, ya orang masuk. Ya, nah itu dicek. Nanti pada saat belajar di komputer jaringan kita akan masuk tuh. Ya, port mana yang perlu dibuka, mana yang perlu ditutup. Kalau ditutup email 25 ya orang akan masuk semua email gitu ya. Kan port ini banyak, ada ribuan. Gitu ya. Nah itu kita tutup yang kira-kira yang berpotensi berbahaya. Baik ya, mungkin itu aja dari saya ya, secara singkat tentang bagaimana mengamankan sistem informasi kita ya. Nah kembali lagi ada pertanyaan barangkali silakan. Saya Pak. Ya. Saya Kristianina, izin bertanya Pak. Baik. Kan tadi udah banyak virus-virus siapa yang disebutkan. Saya mau nanya, Ya. kapan sejarah virus mulai ada Pak? Ya, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari awal. Itu sebenarnya dari awalnya itu dari zaman waktu tahun 65 itu dipakai untuk penelitian. Ya. Nah, seiring perkembangan waktu ya, itu berubah fungsinya ya, mungkin karena ada orang iseng dan lain sebagainya. Akhirnya terciptalah di virus. Awal munculannya itu tahun 1980 ya, muncul virus. Oke, cukup ya. Cukup Pak. Terima Ada lagi? kasih. Barangkali? Ya, silakan. Saya sekarang bagaimana tips dan trik mengamankan sistem informasi Pak? Ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi pada intinya ya untuk pengamanan sistem informasi kita, ya, yang pertama yang kita lakukan adalah yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah itu jangan sampai itu diabaikan. Dari 12 ya langkah-langkah ini ya. Nah ini kalau bisa diikuti semuanya ya, dari mulai menggunakan antivirus, aktifkan, update dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Baik ya, saya rasa cukup untuk materi kita hari ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pertemuan ketiga. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Di akhir pertemuan kedua ini saya akan menyimpulkan secara keseluruhan tentang materi yang tadi kita pelajari. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari yang namanya gangguan seperti virus, kemudian spyware, worm, malware dan lain sebagainya. Yang pertama adalah yang paling penting ya, di infrastruktur kita ini, baik itu di komputer pribadi ataupun di perusahaan, itu yang pertama kita harus menggunakan antivirus yang punya fitur lengkap. Ya, kalau bisa antivirus ini tidak hanya untuk satu jenis saja, tapi kalau bisa lebih dari 2
atau 3 jenis. Seperti misalnya dia ada anti spyware-nya, kemudian ada anti malware, kemudian juga dia ada proteksi buat jaringan dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena kita tahu bahwa sebelumnya virus itu banyak sekali jenis ragamnya, termasuk juga malware dan worm. Jadi penanganannya kalau kita untuk menyembuhkan itu harus tepat dan tidak boleh, artinya harus sesuai dengan virus itu sendiri jenisnya. Jadi kita nggak bisa misalnya dia virus jenisnya stealth misalnya atau yang terminate resident, tapi kita kasih ya antivirus yang tidak sesuai dengan yang tadi, itu tidak akan punya efek yang signifikan. Jadi intinya antivirus harus menggunakan dengan fitur yang banyak. Jadi silakan Anda bisa lihat pada antivirus prinsipal ya yang terkenal itu bisa Anda pelajari dulu sebelumnya sebelum Anda implementasi atau install ke dalam infrastruktur atau notebook atau komputer Anda. Kemudian yang kedua itu adalah mengaktifkan firewall. Ini penting sekali ya. Firewall ini berisi proteksi. Jadi segala sesuatu itu pada saat masuk itu akan terdeteksi. Jadi ada historical log. Ya, kemudian kita juga bisa menentukan ya yang mana yang boleh masuk, yang mana tidak boleh masuk. Ya, jadi kita bisa mendefine nanti ada yang namanya whitelist, kemudian ada blacklist. Itu bisa kita tentukan. Misalnya ada website tertentu yang kira-kira berbahaya, nah itu kita bisa definisikan atau kita setting sehingga pada saat nanti browsing ya dengan situs